Shalom, puji nama Tuhan, saat ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui ibadah secara online. Kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepintaran kita, namun kita ada sampai saat ini karena kasih kemurahan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus
untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Sang Juru Selamat seperti Engkau. Saat ini Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau sucikan setiap kami, urapi layakkan setiap kami untuk datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan dirawat oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka setiap hati kita, pikiran kita. Biar melalui setiap firman yang kita dengarkan, iman kita semakin hari semakin kuat dalam Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu, oh. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami masih bisa datang kepada-Mu secara virtual. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah, berikan pesan buat setiap kami Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Hai anak-anak kelas Daud, kelas Musa, dan kelas Boas. Puji Tuhan, kali ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan secara virtual. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal, yaitu tentang unlimited joy atau sukacita tanpa batas. Coba kalian lihat baterai HP kalian sekarang. Sudah berapa persen baterai HP kalian? Mungkin ada yang 90%, ada yang 70%, ada yang 30%, atau bahkan ada yang 3%. Coba sekarang kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Kalau misalnya saya tanya kepada kalian, berapa persen baterai kehidupan kalian? Mungkin kalau sekarang ini kalian sedang bersemangat, mungkin baterai kehidupan kalian 90%. Atau mungkin kalian merasa biasa-biasa saja, kalian 70%. Atau mungkin ada yang lelah, ada yang capek, ada yang malas, bosan menjalani hari-hari ini, mungkin 30%, 20%. Atau mungkin sudah patah semangat dan tidak mau menjalani hari-hari yang ada, mungkin sudah 5%, bahkan 2%. Itulah sebabnya kita saat ini akan merenungkan satu hal, yaitu tentang sukacita tanpa batas. Karena sukacita itu berbeda dengan perasaan senang atau bahagia. Kita merasa senang atau bahagia apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apabila keadaan atau kondisi mendukung agar kita senang atau bahagia. Contoh, kalau kita senang bertemu dengan teman-teman, itu artinya ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita nongkrong, kita ngopi, kita merasa senang. Tetapi itu ada biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli kopi, untuk membeli snack dan yang lain-lain. Kita senang ketika kita bisa berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Tetapi ketika kita pulang, perasaan senang itu akan menurun. Demikian juga kebahagiaan. Bahagia itu hampir sama dengan senang, tetapi cara memperolehnya itu lebih sulit dibanding rasa senang. Senang mungkin cukup kita mengeluarkan beberapa rupiah saja untuk bisa bersama-sama dengan teman, ya. Tapi kalau bahagia mungkin kita bisa bahagia ketika kita sudah punya rumah. Kita menabung, kita mengumpulkan banyak uang. Kita bahagia ketika kita sudah menikah, ya. Jadi ada waktu yang lama, ada biaya yang lebih besar daripada itu. Tetapi yang namanya sukacita tidak didapatkan dari luar dan tidak perlu ada biaya apapun karena sukacita diperoleh dari dalam hati kita. Tapi mengapa justru orang lebih suka mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan rasa senang, rasa bahagia, dan apabila mereka sudah dapatkan itu, perasaan senang dan bahagia itu akan bisa hilang ketika apa yang disenangi habis atau hilang atau mungkin merasa bosan. Berbeda dengan sukacita. Kita peroleh dari dalam hati kita dan itu tidak bisa hilang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan bahwa buah roh dan salah satunya adalah sukacita. Mengapa disebut buah roh? Kenapa disebut buah? Sama seperti kita adalah buah hati dari orang tua kita. Kita disebut buah hati karena kita merupakan hasil dari pernikahan mama papa kita. Mama papa kita yang saling mencintai satu dengan yang lain dan lahirlah buah hati, yaitu kita. Demikian juga buah roh. Buah roh merupakan hasil dari hubungan intim antara kita dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan, untuk memiliki sukacita kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita saat ini, baterai kehidupan kita menunjukkan baterai yang sangat kecil,
20%, 10%, kita lelah, kita bosan, kita tidak kuat menjalani hari-hari ini. Itu artinya kita tidak memiliki sukacita. Dan bisa jadi ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena sukacita diperoleh ketika kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Coba kalian lihat keseharian kalian. Apakah kalian membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah setiap pagi kalian berusaha bagaimana kalian bisa berhubungan dengan Tuhan? Kalau tidak, sudah pasti kalian merasa capek, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, tidak memiliki sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Kita akan baca satu ayat. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perasaan senang dan bahagia bisa ada kalau kondisi keadaan itu mendukung. Ketika kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, kita bisa senang, kita bisa bahagia. Tetapi sukacita tidak bergantung pada keadaan. Bahkan sukacita itu bisa muncul, bisa meluap bahkan dalam keadaan yang menderita sekalipun. Dalam penindasan, kamu menerima firman itu dengan sukacita. Di dalam keadaan yang menyedihkan, seseorang tidak bisa senang, seseorang tidak bisa bahagia. Tetapi ketika seseorang punya hubungan dengan Roh Kudus, dia punya sukacita. Dalam penindasan yang berat sekalipun, dia tetap bisa bersukacita. Bahkan sukacitanya meluap. Coba kalian lihat kehidupan kalian. Kapan terakhir kalian bisa merasakan ketika kalian sakit hati, ketika kalian sedih, ketika kalian dalam keadaan yang sulit sekalipun, tapi kalian tetap bersemangat. Ada satu kekuatan yang bukan dari dalam diri kalian, tapi itu dari Tuhan, yang membuat kalian bangkit, yang membuat kalian bisa berharap. Itulah sukacita. Dan itu bisa diperoleh kalau kalian punya hubungan dengan Roh Kudus. Next, 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lagi-lagi, sukacita merupakan satu paket dengan penderitaan. Ya, selagi dicobai dengan penderitaan yang berat, bukan setelah penderitaan itu selesai, bukan setelah masalah itu selesai, tapi selagi ketika ada masalah yang berat, sukacita itu akan meluap. Dan bukan hanya dalam satu masalah tertentu saja. Di sini dikatakan pelbagai penderitaan. Selagi kita mengalami berbagai masalah dalam waktu yang sama. Masalah A datang, masalah B menyusul, masalah C datang lagi. Dalam waktu yang sama kita menghadapi permasalahan yang sangat banyak sekalipun. Dikatakan sukacita itu meluap. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menguasai diri kita. Ini perbedaan antara senang dan bahagia. Berbeda, sangat berbeda dengan sukacita. Sukacita itu justru menguasai diri kita dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun. Ayat yang terakhir yang akan kita renungkan adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, itu adalah obat bagi kehidupan kita. Apabila kita tidak memiliki sukacita dalam hati kita, tubuh kita akan menjadi sakit. Ya, kehidupan kita akan menjadi down. Ya. Satu-satunya hal yang hilang terlebih dahulu ketika kita berbuat dosa adalah sukacita. Sukacita memang tidak bisa hilang dengan penderitaan. Tapi sukacita bisa hilang karena adanya dosa. Buah roh yang hilang terlebih dahulu ketika kita berbuat dosa adalah sukacita. Bukan kasih, bukan kesabaran, bukan kebaikan. Setelah berbuat dosa kita masih bisa mengasihi, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita masih bisa memberi, kita masih bisa berbuat baik dengan orang lain. Kita masih bisa sopan, kita masih bisa lemah lembut dengan orang lain. Tapi ketika kita berbuat dosa, satu hal yang hilang terlebih dahulu dalam diri kita adalah sukacita. Sukacita tidak hilang oleh penderitaan, tapi sukacita hilang oleh karena penderitaan. Dan ketika kita memiliki hati yang sukacita, tubuh kita akan powerful. Berbeda dengan orang yang sukacitanya hilang. Dia akan semangat yang patah mengiringkan tulang. Tidak ada semangat dalam dirinya. Coba kalau kalian pikirkan,
Ketika hati kalian tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, kalian susah, kalian sedih, kalian banyak pikiran, kalian stres. Lalu mulai datanglah migrain, sakit kepala, pusing, mah, asam lambung, dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang lain datang ketika hati kita tidak penuh dengan sukacita. Dan ketika tubuh kita sakit, kita akan jauh lebih sulit datang kepada Tuhan. Ya, kita punya tubuh yang sehat saja, kita masih malas berdoa, kita masih malas beribadah, kita masih malas membaca Alkitab, kita malas untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sakit? Ya. Oleh sebab itu, usahakanlah bukan hanya kita memiliki sukacita, tapi usahakanlah kalian memiliki hubungan dengan Roh Kudus, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalian menyediakan waktu yang cukup untuk berbicara ya dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, menyembah. Dengan cara itulah ada satu kekuatan dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang berat sekalipun, dalam keadaan sangat menyakitkan, kita memiliki sukacita tanpa batas. Hal ini bukanlah teori. Hal ini merupakan kenyataan. Kalian harus mengalaminya. Kalian harus mencobanya. Kalau kalian ingin menjalani hari-hari kalian dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mulailah dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan, kami menyadari bahwa hari-hari kami berat, kami punya banyak masalah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, satu-satunya cara untuk kami memiliki sukacita adalah kami memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan, mampukan kami untuk membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki semangat untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.